sampaikan tadi. Lalu tujuan itu dikembangkan terus, menyajikan dan pembahasan hasil telaah model, memahami penggunaan kata dan kalimat deskriptif merujuk atau pendapat kemudian adalah kemudian adalah kalian ada pembelajaran top kompetensi bapak kalian terus juga buat sebagai penjelasan keterangan anak yang amat sangat sekali sampaikan. Yuk kita ikuti beberapa penjelasan Pak Ali berikut ini. Nah, anak-anak memberi tanggapan dengan santun. Ini ada contoh karikatur ini memberi tanggapan dengan santun. Ketika kita memberikan tanggapan dengan cara tidak santun, maka akan berakibat pada diri kita selaku pemberi tanggapan. Nah, kalau kita memberi tanggapan itu dengan cara yang santun, insya Allah kalian akan aman-aman saja dan kalian akan selalu sangat jujur hati. Di sini diterangkan. Pada bab 2 menyampaikan pidato persuasif. Ini kemarin sudah kita bahas dari pertama. Selanjutnya adalah kegiatan memberi pendapat. Itu merupakan bentuk tanggapanmu terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, jadi ada kecelakaan, ada kebakaran, ada puting beliung, itu dinamakan peristiwa. Ada fenomena atau ada gejala, ketika mau nggak hujan, ada pelangi, kemudian ketika ada hujan lebat, ada mendung, itu disebut fenomena. Kemudian ucapan dan perbuatan atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Ucapan orang lain perlu juga mendapat tanggapan, baik tanggapan itu positif maupun tanggapan itu negatif. Kemudian berupa karya yang diciptakan orang lain. Ketika kalian melukis, kemudian lukisan kalian ditanggapi seseorang dengan cara yang sopan, maka tanggapan itu dinamakan cara menanggapi karya tulis, karya seni seseorang yang kalian buat. Anak-anak, tanpa disadari kamu juga sering menanggapi sesuatu yang kamu lihat dan kamu rasakan. Ini dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada peristiwa di samping kita, ketika ada ucapan yang kita dengar di telinga kita, ketika kita melihat sebuah karya puisi, karya lukisan seseorang, secara tidak langsung kita memberikan tanggapan. Contohnya tanggapannya singkat, puisinya kurang bagus karena bahasanya bahasa kasar. Ada yang menanggapi lukisan gitu saja ditonjolkan apa apiknya, apa bagusnya. Kemudian ada karya seni rupa sebuah patung. Patung itu tidak pantas menurut kalian, baru kalian tanggapi. Patung begitu saja dipajang di depan rumah. Patung apaan itu? Nah, secara tidak langsung apa yang kita katakan semuanya adalah sebuah tanggapan. Oleh karenanya Pak Ali simpulkan dalam teks tanggapan ini, kegiatan memberi pendapat itu merupakan bentuk tanggapanmu terhadap sesuatu. Anak-anak, sesuatu ini apa saja? Sesuatu ini adalah bisa peristiwa, bisa fenomena, bisa ucapan seseorang, bisa perbuatan seseorang, bisa karya seseorang yang bisa kalian lihat dan kalian dengar. Nah, pada halaman berikutnya, bagian poin A, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Anak-anak, mari kita pelajari sebentar saja sebelum kita melihat contoh ini. Cara kerja menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah.
cara tanggapan itu harus objektif. Memberikan tanggapan kepada seseorang itu harus apa adanya. Kalau menurut kamu jelek, bilang saja jelek. Tidak boleh ditutup-tutupi karena perasaan, karena emosi. Contoh, ini contoh. Pacar kamu itu orangnya tidak tampan, jelek. Tetapi ketika kamu diminta untuk memberikan tanggapan kepada pacar kamu bilang pacar kamu adalah ganteng, pacar kamu adalah tampan. Berarti kamu tidak memberikan tanggapan secara objektif. Kemudian tanggapan tersebut bisa disampaikan secara santun, ya, dengan cara atau dengan kata-kata sebaiknya, seyukianya lah, sepantasnya lah. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Ingat anak-anak, santun tidak harus sikap karakter seseorang saja, tetapi bahasa yang santun bisa dikatakan sebagai kriteria santun. Di sini diterangkan objektif itu berarti kamu menanggapi sesuatu berdasarkan apa adanya, berdasarkan faktanya, kenyataannya. Kalau jelek juga jelek, kalau bagus juga bagus, kalau tampan mesti harus tampan, kalau cantik mesti harus cantik, tidak boleh digulak balik dan tidak boleh bertentangan dengan fakta karena faktor perasaan atau emosi kalian. Kemudian kata santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Jadi berilah tanggapan itu secara santun agar tanggapan kamu itu memberikan dampak positif. Tidak justru malah berbalik menjadi sesuatu perkara atau peristiwa yang negatif. Contohnya yang ditanggapi akan memukul kamu, yang ditanggapi akan memberikan ejekan kepada kamu, yang ditanggapi akan memberikan umpatan kepada kamu, itu artinya kamu menanggapi tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang santun. Ingat, yang santun itu adalah dengan menggunakan bahasa yang baik. Anak-anak, mari kita ikuti contoh. Ini adalah contoh sebuah tanggapan. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi. Berarti ini adalah lukisan Affandi yang ditanggapi oleh seseorang. Sekali lagi, ini adalah lukisan Affandi yang ditanggapi oleh seseorang dan tanggapannya itu ditulis dengan tulisan seperti ini. Pak Ali ulang. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasi sebagai seorang pelukis maestro ternama. Ada sebuah lukisan. Lukisan itu adalah karya Affandi. Kemudian lukisan itu menempatkan matahari di atas bukit. Kehidupan yang begitu hijau di dalam lukisan itu. Objek utamanya ada manusia yang menyatu dengan alam. Nah, kemudian ada seseorang yang melihat lukisan Affandi itu memberikan tanggapan, ternyata tanggapannya tidak ada yang tanggapan negatif. Tanggapan tidak ada tanggapan yang salah, padahal tanggapan itu bisa tanggapan yang baik, tanggapan yang positif, atau juga boleh dengan tanggapan yang negatif. Itu kembali kepada masing-masing yang memberikan tanggapan. Anak-anak, nah dari contoh ini, dari contoh sebuah tanggapan ini, di sini ada soal. Cobalah menjawab pertanyaan berikut setelah membaca teks undangan
tag tanggapan dalam kotak. Karya apakah yang ditanggapi? Nah, kalian kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Karya siapa yang ditanggapi? Siapa yang menanggapi? Anggap saja kamu yang menanggapi. Kemudian bagaimana bentuk tanggapannya? Ternyata tanggapan di sini adalah tanggapan yang positif dengan berbagai macam keunikan. Kemudian bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya adalah dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, anak-anak, sebagai awal pertemuan di semester 2 ini, kalian hanya sebatas ini saja, memberi tanggapan dengan santun. Yang bagian A, mengidentifikasi informasi tanggapan. Tugas kalian adalah kalian harus menjawab poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ini di buku tugas kalian, dan nantinya buku itu bisa kalian foto dan kirim ke WA Pak Ali. Anak-anak, sebagai lanjutan pembahasan yang selanjutnya adalah ini adalah beberapa contoh beberapa tanggapan ini untuk pertemuan yang akan datang. Dan sebelum pertemuan yang akan datang, pada halaman 91, kemudian 92, sebelum B ini kalian diharap oleh Pak Ali untuk membacanya. Sekali lagi, 90, 91, 92 kalian pelajari dulu sebelum kalian mendapatkan tugas dari Pak Ali. Demikian di awal semester 2 ini, semoga kalian tetap semangat dan kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ali, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, dan Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.